Assalamualaikum, selamat siang, salam rahayu. Wahabi, sampai sekarang Wahabi itu masih eksis dan harus diingat. Bahkan Wahabi juga dipakai sebagai apa? Sebagai bumper oleh golongan-golongan yang seperti modelnya Wahabi lah, seputar itu. Bolak-balik mengkambing hitamkan tuh enak dan sangat mudah. Dan ada juga yang percaya, bahkan sampai salah satu sesepuh di NU aja juga ada yang percaya. Kemarin statementnya seperti apa. Dan itu akan tercatat selamanya, tidak akan pernah hilang itu. Nuduhnya tesis kayak umat itu kan jiplak dari Wahabi gitu kan. Kalau melihat kata-katanya Wahabi Bardan Murad Syukri kan gitu. Padahal tidak seperti itu. Yang namanya kebetulan pas dan sama ya pasti ada. Misalnya Anda membahas DNA saja, pasti ada kesamaan dengan ahli DNA yang si A, si B, si C. Pasti ada kesamaan. Begitu juga misalnya ada orang Wahabi membahas soal DNA, soal nasab, pasti ada kesamaan. Tapi pasti tidak sama gitu loh. Makanya kalau misalkan orang berkata, tesis keimat ini jebak dari Wahabi, itu namanya kurang baca. Ini ada salah satu. Dan dari tuduhan soal Wahabi ini ternyata masih ada orang yang percaya. Dan itu saya baca di beberapa channel itu ada. Orang-orang mukibin yang percaya, padahal tidak seperti itu. Itu loh yang namanya memakan berita tanpa mengolah, tanpa mencari pembanding dari pemberitaan si A, si B, si C, dan lain sebagainya. Ini bisa dibilang apa ya? Mungkin ulasannya itu lebih detail, tapi belum terlalu ini. Sebenarnya masih banyak, dan sebenarnya membahas ini itu panjang gitu loh. Ini paling tidak memberitahukan bahwa sebenarnya tesisnya Kiai Imad itu bukan jibak dari Wahabi. Karena bobotnya beda, oreanya beda. Kalau ada kesamaannya paling sedikit lah. Yang namanya bahasanya sama soal nasab. Sama kan misalnya ada Wahabi itu mengajarkan soal sholat gitu. Pasti ada kesamaan dengan Syiah, pasti ada kesamaan dengan Sunni dan lain sebagainya. Wong namanya ya saja yang dibahas soal sholat gitu loh. Begitu juga soal nasab. Ini paling tidak bahasan, paling tidak kalian yang masih mempercayai kata-kata Wahabi soal tesis keimat ini jiplak copy paste dari Wahabi. Ini paling tidak jawabannya. Beda, sangat beda. Kalau sama dengan Wahabi seperti kemarin itu, nggak lama lah 1 bulan muncul lumling udah hilang tesisnya itu. Nih videonya. Apa Ini benar sih Kiai Imad itu pas kopas teman kita di Aswad pada Murad Syukri? Saya melihatnya beda itu, Bang. Penulis. Artinya begini, untuk argumentasi. Oke, dari sumbernya aja. Sumber yang digunakan oleh pertama dari rujukan atau referensi-referensi yang digunakan oleh Kiai Imad. Itu sangat minim. Kalau yang digunakan oleh Murad Syukri itu sangat minim, cuma ngambil berapa itu? 1 Umdatul Thalib, kedua Al-Athaiyah Saniyah, kemudian ketiga itu apa namanya? Saya jadi lupa itu. Turfatul Ashab. Cuma dengan 2 kitab itu berani untuk membatalkan. Itu 1. Nah, kemudian cara penggalian ini atau istidlalnya gitu ya. Metodologinya ya. Metodologinya gitu ya. Pertanyaannya beda ya, Gus Murad Syukri sama Kiai Imad. Beda. Jadi ya kalau siapa namanya Murad Syukri itu menyatakan bahwa ini kan ada leluhur kalian yang namanya Muhammad Shahib Mirbad itu. Coba cari ulama-ulama yang satu zaman, satu masa dengannya, yang memberikan kesaksian, memberikan catatan dan lain sebagainya, yang menunjukkan akan keberadaan tokoh itu dan menunjukkan nasabnya sebagai anak keturunan dari Ahmad bin Isa. Kan beda. Jadi ternyata bukan hanya Ubaidillah aja yang fiktif ya? Muhammad Shahib Mirbad dia fiktif. Oh, berarti Murad Syukri ini penelitiannya ke objek penelitinya si Muhammad Shahib Mirbad ya Gus ya? Objeknya ke situ. Bukan Ubaidillah ya? Oke. Objeknya beda. Kalau Murad Syukri berapa pertanyaan yang tadi yang dibahas di YouTube itu? Statementnya atau argumentasinya 3 itu. Jadi dari kitab Ibnu Inabah, Umdatul Thalib ya namanya, Umdatul Thalib. Nah itu nggak satu pun disebutkan siapa dari keturunan Muhammad, bahkan keturunan Muhammad bin Muhammad An-Nakib itu ya, bin Ali Al-Uraidi, yang namanya Alwi, bukan namanya Alwi, yang menurunkan leluhur dari
Ba'alawi dan As-Segaf itu. Kemudian menggunakan kitab itu. Sementara untuk Ibnu Inabah sendiri dalam mukadimah kitabnya itu sudah menyampaikan bahwa saya ini mengumpulkan secara keseluruhan tentang leluhur-leluhur dan juga cabang-cabang dari keturunan Rasulullah atau keturunan Sayyidina Ali gitu. Sehingga ketika tidak ada di situ nama-nama dari leluhurnya Ba'alawi, maka itu menunjukkan bahwa mereka nggak memiliki ketersambungan nasab kepada Ahmad bin Isa gitu. Nah, sementara untuk Kiai Imad sendiri kan lebih dari itu. Dilihat dari masing-masing generasi, kemudian ke sisi kehijrahan dari Ahmad bin Isa, gelarnya, kemudian masing-masing dari leluhurnya itu kan dicari, kemudian dari nasab dari kitab-kitabnya Ba'alawi sendiri, kemudian tambahannya DNA. Jadi lebih lengkap. Ibaratnya kalau Murad Syukri itu adalah sebagian atau satu poin dari sekian puluh poin yang dimiliki oleh Kiai Imad. Gitu. Tambah lagi satu harusnya Gus, artefak belum Gus. Nggak ada Kang Gondrong. Orang Nggak maksudnya Kiai Imad suruh sama lagi, pertanyaannya satu lagi artefak. Ya, seperti Nabi Muhammad itu membuktikan dengan artefak kan pas. Gus, kalaulah nanti persoalan ini mengarah kepada satu kesepakatan untuk dipersidangkan gitu kan ya, persoalan ini, jujur Gus, ini saya bilang, saya orang hukum ya Gus ya, saya mengerti banyak tentang sedikit banyak bagaimana teori hukum itu bekerja. Ada yang namanya petitum Gus, namanya Gus. Petitum itu tuntutan gitu Nah ya, terus terang ya Gus ya. Hujah yang kan petitum itu kan contoh nih, Kiai Imad ini kan menggugurkan nasabnya Ba'alawi ini kan. Nah, didukung oleh data argumen gitu nah. Argumen yang paling banyak yang memang terdata ini guys, argumen sampean gitu. Karena memang ada kitab-kitabnya gitu nah. Jadi didukung dengan petitum yang sampean miliki gitu kan. Ini beres itu sudah si Ba'alawi itu. Karena semuanya ini ada ininya lah guys, bukan ngomong doang aja punya sampean ini gitu. Yang saya dengar, yang saya ikutin loh ya guys ya. Jadi mudah-mudahan nanti itu manakala ini masuk ke melangkah kepada keputusan, harus ada kepersidangan. Saya yakinin petitum yang punya Pak Gus Ajis ini itu jauh lebih manfaat. Kenapa? Apa yang punya Gus Ajis sampaikan yang hujahkan ini semuanya itu mendukung pembatalan nasab Ba'alawi yang diutarakan oleh Kiai Imad itu.